Setiap gerakan boleh lahir dari kegelisahan, boleh tumbuh dari keberanian, dan boleh menyuarakan perlawanan. Namun, dalam negara hukum, setiap langkah harus tetap berpijak pada konstitusi. Karena ketika perjuangan keluar dari jalur hukum, ia bukan lagi menjaga demokrasi, melainkan berpotensi melukai negeri ini. Inilah podcast Kopi Aktivis, tempat nalar, keberanian, dan konstitusi tetap berjalan di Indonesia. Enggak, kita aja udah. Bener dulu, udah dulu. Nanya. Udah. Oh, sip. Bagus. Selamat petang para aktivis. Kita bersama Kopi Aktivis di petang hari ini dengan semangat membara. Kita hormati berbagai macam demokrasi, tapi perlu kita ketahui kebebasan itu tidak boleh melanggar asas dari demokrasi. Bukan berarti kita dilarang demo, dilarang begini, tetapi kalau lari ke sesuatu yang kebablasan, tidak sesuai dengan konstitusi demokrasi itu sendiri, inilah yang akan kita bahas. Ada narasumber kita, para aktivis lintas sektoral, ada Bung Barto, Ya, terima kasih. Ya. ada Bung Aroma, Ya, terima kasih. ada Bung Saprizal yang di belakang ini, Bung Togu. Nah, kita awali dulu dengan Barto. Sekarang ini kan Barto, ada isu-isu makar. Dari satu sisi, kita tidak boleh melarang berkembangnya isu tersebut karena bagian dari demokrasi. Tapi kan ada namanya batasan-batasan aturan di dalam demokrasi itu sendiri. Bagaimana menurut Barto? Ya, ini ada isu yang saat ini lagi hangat tangannya, gelombang massa. Ini yang disampaikan oleh tokoh, bukan kaleng-kaleng, wakil ketua DPD RI, juga mantan Kopassus. Kopi aktivis sambil seruput kopi. Ya. Jadi dalam hal ini kita meminta kepada masyarakat agar cerdas bijaksana untuk mengkaji, menilai berita agar tidak terprovokasi, ikut terhasut untuk demo. The people power, apalagi untuk ini nih yang miris aku lihat, untuk menggulingkan bahkan presiden. Saya tidak terima ini. Nah, berbicara menggulingkan berarti identik dengan revolusi. Apakah ada kepentingan ini, Bung Aroma? Dalam tanda kutip, siapa yang ditunggangi, siapa yang menunggangi? Silakan. Oke, bentar. Tunggu tentang revolusi ini sedikit. Bung Aroma dulu, silakan. Bentar. Aroma. Mungkin Bung Aroma belum paham. Karena kan makanan ini. dinamakan revolusi atau makar bagi sebagian masyarakat. Argumen seperti itu bisa dibilang skeptis. Karena tidak melulu bahwasanya pandangan masyarakat itu benar, tapi tidak melulu pandangan masyarakat itu salah. Tapi kan sejarah tuh dari dulu sudah menunjukkan kebalikannya. Karena makar atau apapun bentuknya itu tidak hanya berhubungan langsung dengan apa upaya untuk menggulingkan dari kekuasaan suatu negara oleh pihak militer atau elit negara. Namun masyarakat sipil juga bisa. Bila mana terorganisir, terprovokasi dan memiliki agenda atau tujuan politik tertentu, maka itu menjadi sebuah power atau bisa dibilang people power ya. Karena itu kan menentukan jatuh atau tidaknya rezim tersebut. Contohnya di era kalau kita bilang dengan rejim militer, maka kita bisa ambil contoh di negara tetangga kita. Itu rezim militer, kebanyakan junta militer. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, yang notabene kekuatan masyarakat atau people powernya itu bisa dalam tanda kutip menjatuhkan atau menstop ya kekuasaan, ya kita bisa bilang di era Soeharto. Ini berbicara tadi dia kaitkan dengan militer. Perlu kita ketahui bahwa masalah makar itu bukan hanya identik dengan militer, ada kaitannya juga dengan sipil. Nah, ini Barto, tadi kan kita singgung mengenai makar, termasuk makar sipil dan sebagainya terkait revolusi tadi. Coba jelaskan apa yang
diinginkan oleh Bung Barto terhadap kebebasan demokrasi dalam tanda kutip revolusi tersebut? Ya, revolusi sendiri artinya perubahan ya. Ada beberapa para aktivis dan sejenisnya menyatakan bahwasanya masyarakat sipil tidak bisa makar lah. Ya bisa makar itu militer, yang enggak lah. Coba kita lihat catatan sejarah. 98, Soeharto tumbang. Begitu juga Gus Dur. Ya, sipil lah itu. Jangan dibilang Berarti masyarakat sipil pun perlu juga kita makar. melihatnya bisa makar juga Iya, berpotensi ya. tapi alasan mereka masyarakat sipil nggak bisa makar. Terbukti, terjadi. Di Nepal itu Nah, sipil. berbicara masyarakat sipil yang makar. Tadi pagi ini Bung Mulis yang merangkap sebagai aktivis dan seorang ustadz menolak diajak demo karena ada kepentingan tertentu tadi. Demo dalam artian tanda kutip ada yang menunggangi. Nah, kenapa Bung Mulis tadi menolak? Dalam hal ini kita menolak karena Menolak ikut-ikutan. ada kelompok yang ikut-ikutan. Kedua, ini udah pasti ada di kalangan intelektualnya. Ada Tidak kalangan mungkin intelektual, tidak. Itu udah pasti ada. Baik kalangan sipil ataupun tidak. ya? Berarti ada dalam intelektualnya ya. Ada. Itu. Makanya terjadilah revolusi. Penggantian Nah, di belakang kepemimpinan. kita Bung Togu dari komunitas anti kemapanan. Hari ini beliau pun diajak, tetapi dia tahu yang ngajak itu inisialnya bla 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 bla. Akhirnya dia lebih memilih untuk podcast sebagai bentuk pencerahan. Tanggapan Bung Togu? Kalau tanggapan saya pribadi, saya rasa ya itu oke-oke aja sih, ya, untuk mengadakan demo atau bikin suatu kejutan lah sama pemimpin negara atau wakil. Artinya yang wajar-wajar saja lah, dalam hal tidak sampai anarkis, Tidak sampai anarkis ya. tidak sampai mengganggu masyarakat. Jadi dalam hal ini saya rasa siapapun boleh ikut demo. Ya. Itu hak dari seseorang. Semua warga negara Semua warga Indonesia bisa untuk mempunyai hak. Artinya protes ini untuk membentuk bagaimana baiknya supaya pemimpin negara ini atau wakil atau para aparat pemerintah negara supaya bisa bekerja sama dengan masyarakat Ya. yang baiknya. Jadi saya Baik, rasa Bung Togu, begitu apa aja. yang disampaikan oleh Bung Togu bahwa demokrasi ini adalah hak kita semua. Menyalurkan pendapat, kritikan, kita tidak boleh anti kritik, tetapi harus ikuti aturan yang jelas. Nah, Betul. Kembali lagi kepada Bung Barto. Ada saudara-saudara aktivis, kita break dulu. Kopi aktivis. Kita lanjut pada informasi selanjutnya. Break dulu, break. Oke. Baiklah, para pemirsa Kopi Aktivis, kita lanjutkan pernyataannya Bung Barto terkait ada perkataan dari tokoh politik kita yang mengatakan penggulingan terhadap Presiden Republik Indonesia atau RI1. Dan kepada Bung Beranjang Kawat, ini tokoh LSM kita dari Jawa Timur. Mengenai penggulingan ini, Bung Beranjang Kawat dari LSM Sakera, ada kepentingan tertentu, baik yang menunggangi atau ditunggangi, atau ini pemain tunggal atau multi pemain. Nah, pendapatnya bagaimana ini dalam tataran demokrasi? Saya sudah lama mendengar adanya rencana penggulingan. Mata saya melihat orangnya itu saja. Orangnya itu saja. Dan pelakunya juga itu saja. Intinya penggulingan yang mereka lakukan itu Yang mau ibaratkan- mereka lakukan. yang mereka lakukan itu sama dengan romantisisan. Tidak ada artinya. Mereka hanya bermain sandiwara kelas romantisisan.
ada beberapa orang yang selalu menyatakan gulingkan Prabowo, hancurkan Prabowo, kepung istana. Pelakunya itu saja. Pelakunya itu. Saya kira BIN atau BAIS itu sudah tahu. Kita tahu. Saya jaringan daripada mereka. BIN. Kita punya komunitas intelijen masyarakat. Poinmas. Sekarang yang mau digulingkan itu Prabowo. Pertanyaan saya, apa salahnya Prabowo digulingkan? Tidak melanggar konstitusional yang fatal. Prabowo baru setahun sedang mengadakan perbaikan-perbaikan untuk menuju lebih baik. Lalu syahwat politik dari mereka ingin menghancurkan, menggulingkan Prabowo. Orangnya itu saja. Itu. Nah, untuk itu saya harapkan kepada teman-teman, silahkan menyalurkan aspirasi, silahkan melakukan demo, tapi jangan melanggar konstitusi. Jangan melanggar konstitusi. Itu harapan saya. Karena sejarah sudah membuktikan apa yang dikatakan oleh Bung Darto tadi, mulai zaman Gus Dur sampai Pak Harto, itu semua dilakukan yang pada akhirnya merugikan negara. Saya berharap Pak Prabowo ini dipertahankan sampai 2029. Dan saya berharap ketika itu nanti ada pesta lagi, Prabowo bisa 2 periode. Sampai 2034. Karena apa? Fondasi pengganti Prabowo belum ada. Kader yang akan muncul belum ada. Indikasi kepercayaan publik sekarang kan sudah 74% terhadap Prabowo, yang tertinggi dengan presiden sebelumnya. Pendapat Rajang Kawat bagaimana? Itu betul. Jadi prestasi Prabowo ini sangat menakjubkan bahkan di seluruh dunia. Pengakuan dunia itu mengakui kepemimpinan Prabowo. Kenapa? Segelintir orang yang itu saja ingin menggulingkan. Nah, ini ada pesanan. Ada pesanan. Pesanan-pesanan dari lawan politik. Lawan politik. Siapa itu? Kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Baiklah Bung Rajang Kawat, sebelum closing statement dari 3 narasumber kita, termasuk nanti ada yang panelis yang di belakang juga, bahwa wahai para yang punya kepentingan untuk menggulingkan Prabowo, bukalah topengmu. Ini salah satu lagu. Ada apa di balik topeng itu? Bahwa kita berdemokrasi, tapi berdemokrasi dengan benar, bukan dengan syahwat politik sebagaimana mengutip Rajang Kawat. Orangnya itu saja. Baiklah, bukalah topengmu. Karena yang mau menggulingkan presiden, sebagaimana kata mengutip dari Bung Rajang Kawat, itu saja. Kita ingin closing statement 1 kalimat dari para narasumber kita ini. Yang pertama dari Bung Barto, closing statement mengenai suku dengan tersebut. Ya, yang mau lihat menggulingkan presiden, ada baiknya belajar demokrasi tapi karena kalau tidak perlu adil, ya konservatif. Begitu. Terima kasih. 1 kalimat tajam, terpercaya, dan mencerdaskan. Silakan Bung Rajang Kawat. Saya membuat statement bahwa yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo berpikir 1000 kali. Karena kalian akan berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mencintai Prabowo. Sip. Terakhir, Bung Aroma, kata-kata cerdas, semangat, 1 kalimat, closing statement. Sesuatu yang dilindungi oleh konstitusional, pertanggungjawabannya harus konstitusional. Penggulingan kekuasaan, dalam hal ini kepala negara yaitu presiden, adalah sesuatu yang inkonstitusional. Jadi harus balance. Sesuatu yang konstitusional harus tetap didukung oleh fakta dan data
serta dengan cara-cara yang konstitusional. Baiklah, inilah closing statement kata-kata cerdas dari narasumber kita yang sebelumnya ada penanggap juga dari belakang ada 3 penanggap. Baiklah, para pemirsa Kopi Aktivis, kita akan lanjut nanti pada episode selanjutnya dengan isu-isu yang mencerdaskan dan selalu dalam tataran demokrasi akal sehat. Salam Kopi Aktivis. Terima kasih, Bung Aroma, Bung Barso, dan Bung Derajat Awal. Selamat malam. Siap. Nah, selesai udah kita. Nah.